Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, pernahkah kita melihat pengadilan atau masuk ke pengadilan? Tentu ketika saya melihat ruang pengadilan, pada saat itu saya menonton televisi, ada sebuah kasus seorang ibu yang mengangkat anak, kemudian anak tersebut dia telantarkan dengan cara anak tersebut dia suruh bekerja, dia suruh ngasih ayam dan yang lainnya, dan pada suatu hari anak ini hilang dan ternyata anak ini meninggal dan didapat mayatnya di tempat di belakang rumahnya yang bertepatan dengan kandang ayam. Dalam kasus itu saya melihat tetap ada pembela. Artinya negara menghadirkan, memang dia bersalah, tetapi ada pembelanya. Dalam hati saya berpikir kenapa hakim tidak langsung menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah itu, tetapi memberikan pembelaan atau pengacara untuk membela dia. Tentu memang dalam setiap kesalahannya harus dihukum, tetapi pasti ada latar belakang kenapa dia harus melakukan. Dan pada akhirnya hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman kepada dia. Yang saya soroti adalah ketika bersalah tetap masih ada pembelanya. Oleh karena itu dalam kehidupan kita manusia juga sebagai orang Kristen, bagaimana kekristenan kita mengajarkan bahwa Yesus Kristuslah pembela kita. Di dalam renungan kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Memang Allah meminta kepada kita tidak berdosa. Allah meminta kita tidak melakukan kesalahan. Tetapi karena kita di dunia ini, di mana terkadang kedagingan lebih besar, sehingga iblis menguasai kita dan kita berbuat dosa. Baik ketika anak-anak yang melawan orang tuanya, membantah orang tuanya, baik ketika suami dan istri yang saling berselisih paham satu sama lain dan tingkatannya banyak sekali melakukan dosa. Tentu Allah menginginkan supaya kita jangan berbuat dosa lagi. Artinya bagaimana jangan jatuh ke dalam sumur atau lubang yang sama. Tentu bagaimana manusia itu jikalau sudah berbuat dosa? Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Yesus Kristus yang akan menjadi pembela kita. Pembelaan Yesus sudah terjadi 2000 tahun yang lalu ketika dia menggantikan kita di kayu salib. Seharusnya kita yang diadili, seharusnya kita yang dicemooh, seharusnya kita yang disalibkan. Tetapi Yesus mau dicemooh, Yesus mau ditinggalkan oleh orang-orang lain atau murid-muridnya. Yesus mau disalibkan oleh karena kita. Oleh karena itu Yesus sudah menjadi pembela kita. Ketika kita sudah dibela oleh Yesus Kristus, firman ini mau katakan kepada kita, mari belajar tidak berbuat dosa lagi. Mari evaluasi diri tentang apa yang kita lakukan. Kalau memang itu salah, mari tinggalkan. Dan jangan pernah jatuh ke lubang yang sama. Dan sekalipun Allah menawarkan kepada kita pembela, akankah ketika kita tahu Yesus menjadi pembela kita, kita berbuat dosa? Paulus katakan tidak sekali-kali. Artinya kalau kita tahu Tuhan menjadi pembela kita, dia mati oleh karena kita, jangan pernah kita salibkan lagi. Oleh karena itu baiklah kita berubah oleh pembaharuan budi yang ada pada diri kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Biarlah kami semakin beriman kepadamu, sehingga kami mampu Tuhan untuk tidak berbuat dosa lagi. Ajar kami untuk taat, ajar kami Tuhan untuk menghidupi firman-Mu. Sekalipun Tuhan sudah membela kami,
tetapi kami tidak mau jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Biarlah Engkau selalu membela hidup kami, membela kami Tuhan dari ketidakadilan di tengah-tengah dunia ini. Karena kami tahu Engkau akan memulihkan setiap hidup kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.